Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Devina Alfiani dari kelas 11 APL 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teks argumentasi yang sudah saya buat dan juga menjelaskan poster yang sudah saya buat. Teks yang sudah saya buat berjudul Pangan Lokal Go International. Masyarakat Indonesia masih terlalu bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Padahal ada banyak panganan lokal yang bisa menggantikan beras. Indonesia kaya dengan beragam sumber pangan lokal. Untuk meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, beberapa tanaman lokal dari jenis sereal, ubi-ubian, dan tanaman perkebunan seperti sagu dan sukun perlu dimaksimalkan menjadi alternatif. Selain itu juga panganan pokok sekaligus meningkatkan ketahanan pangan. Kadar gula yang rendah daripada beras potensi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia pada beras dan menggantikan krisis pangan. Salah satu panganan lokal khas Indonesia adalah singkong. Mendengar kata singkong yang dalam bahasa Inggris disebut cassava, kita pasti langsung teringat umbi yang bentuknya memanjang serta salah satu ujungnya meruncing. Singkong dikenal dengan sebutan ketela pohon atau ubi kayu yang termasuk tumbuhan umbi akar. Singkong merupakan pohon tahunan tropika dan subtropika yang dapat ditanam sepanjang tahun. Singkong merupakan pohon bagian yang dimakan dari tanaman singkong. Selain bagian umbi atau akarnya, juga daunnya biasanya dimanfaatkan untuk ragam masakan. Singkong banyak digunakan pada berbagai macam panganan, mulai dari keripik, kudapan, sayuran, hingga tape. Bahkan bisa juga dibuat tepung singkong, yaitu tepung tapioka yang dapat digunakan untuk menggantikan tepung gandum. Tepung ini baik untuk pengidap alergi. Umbi singkong merupakan sumber energi yang kaya karbohidrat namun sangat miskin akan protein. Sumber protein yang bagus justru terdapat pada daun singkong karena mengandung asam amino metionin. Selain itu, singkong banyak mengandung glukosa dan dapat dimakan mentah. Rasanya sedikit manis, ada pula yang pahit tergantung pada kandungan racun glukosida yang dapat membentuk asam sianida. Umumnya, daging umbi singkong berwarna putih atau kekuning-kuningan. Untuk rasanya manis, menghasilkan paling sedikit 2 mg HCN per kilogram umbi akar yang masih segar dan 50 kali lebih banyak pada umbi yang rasanya pahit. Pada jenis singkong yang pahit, proses pemasakan sangat diperlukan untuk menurunkan kadar racunnya. Umbi singkong tidak tahan simpan meskipun ditempatkan di lemari pendingin. Dalam hal ini, umbi singkong mudah sekali rusak, ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat terbentuknya asam sianida yang bersifat racun bagi manusia. Oleh karena itu, banyak orang yang mengolah dan memanfaatkan singkong agar bisa disimpan lama. Singkong menjadi salah satu bahan yang esensial karena bisa dimanfaatkan menjadi banyak makanan atau diubah menjadi bentuk lain seperti tepung. Namun, jangan sesekali mengkonsumsi dalam keadaan mentah, sebab singkong mentah mengandung sianida alami yang bisa bersifat beracun. Bila tertelan, memasaknya akan membuat senyawa ini jadi tidak berbahaya. Pangan singkong seakan tak pernah habis. Ada saja kue-kue yang bisa dibuat dari singkong. Salah satunya sushi yang terbuat dari singkong. Sushi adalah makanan Jepang yang terdiri dari nasi yang dibentuk bersama lauk berupa makanan laut, daging, sayur. Untuk mempersiapkannya, kupas kulit singkong terlebih dahulu, lalu bagi menjadi beberapa bagian. Guna mempermudah saat mengelupas kulit, pisahkan kulit dengan mengiris dari atas ke bawah sambil diputar. Pastikan tidak ada kulit yang tersisa. Setelah itu bisa mulai merebus dan mengolahnya menjadi sushi. Sekian teks yang sudah saya bacakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah saya buat. Poster ini termasuk ke dalam poster promosi karena mempromosikan singkong yang dapat diubah menjadi sushi. Tujuan dibuatnya poster ini agar yang melihat bisa terajak dan bisa termotivasi untuk ikut membuat atau menjadikan
singkong sebagai panganan lokal yang bisa diubah menjadi makanan luar atau makanan internasional. Kesimpulan dari teks yang sudah saya buat adalah masyarakat Indonesia masih terlalu bergantung pada beras sebagai makanan pokok. Padahal ada banyak pangan lokal yang bisa menggantikan beras, salah satunya singkong. Banyak yang dapat kita manfaatkan sebagai pengganti pangan lokal. Pengganti singkong menjadi sushi akan menjadi sebuah inovasi yang mungkin akan membuat orang yang melihat berpikir dan mengubah makanan pokoknya juga. Banyak sekali manfaat yang didapat jika kita mengganti makanan pokok menjadi singkong. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even